Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat berbagi manfaat. Selamat datang kembali di podcast SGI. Bangga jadi guru, guru pemimpin menggerakkan Indonesia. Edu and Action. Oke, selamat datang kepada Guru Abi. Selamat datang juga Guru Nur. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat bertemu kembali di podcastnya SGI. Yang hari ini kita akan membahas tentang BBM. BBM. Apa sih itu BBM yang sekarang lagi rame nih Guru Abi ya? Iya, tapi bukan BBM yang dikorupsi ya. Iya. Jadi ini BBM-nya adalah tentang pembelajaran mendalam PM atau deep learning. Nah, dalam bahasa Indonesia tuh deep learning artinya pembelajaran mendalam. Iya. Nah, pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum, tapi adalah pendekatan pembelajaran atau strategi pembelajaran. B yang pertama yaitu berkesadaran. Iya. Karena murid harus sadar bahwa dia seorang murid. Kalau murid tidak sadar berarti pingsan. Yang kedua yaitu bermakna. Karena setiap pembelajaran harus bermakna. Jangan sampai dia belajar sampai rumah dia lupa. Oke. Karena ini disebut tidak bermakna pembelajaran. M-nya adalah menggembirakan. Jadi belajar itu tidak boleh menegangkan. Harus menyenangkan, menggembirakan sehingga dia merasa gembira dengan pembelajaran dan semangat besoknya mau belajar lagi. Masya Allah, luar biasa. Ternyata BBM ini bukan hanya di guru ya, tapi BBM ini adalah kolaborasi antara guru dan murid. Tadi berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi anaknya berkesadaran, gurunya berkesadaran, bermakna pembelajarannya bagi anak dan guru, dan menggembirakan. Jadi dua-duanya bahagia ya, gembira. Ada simbiosis mutualisme. Jadi jangan sampai anaknya gembira, gurunya jemberut gitu. Enggak, itu nggak nyambung. Iya, betul, betul. Yang berkesadaran tersebutnya dengan mindful learning. Nah, yang bermakna disebut dengan meaningful learning. Yang menggembirakan disebut joyful learning. Sebetulnya itu hanya istilah saja ya. Sebetulnya selama ini kita sudah pakai itu, cuma kita belum memahami konteksnya kepada istilah-istilah ini. Padahal sehari-hari kita sudah mengajar, pasti anak tuh berkesadaran pasti sadar. Mereka adalah sebagai peserta didik yang tugasnya dan kewajiban adalah belajar. Gitu ya. Nanti kita akan bahas poin-poinnya apa saja. Nah, kita di sini akan coba tentang bahas alur pembelajaran gitu. Dan nanti di manakah kita bisa menerapkan yang tadi berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Itu di mana sih tempatnya? Nah, itu bisa kita tempatkan di sebentar ya. Yang pertama, alur pembelajaran itu ada 3. Nah, biasanya kalau yang udah PPG tuh, daukin pasti tahu tuh. Ada kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Nah, itu sejamnya tergantung berapa, ada yang per jamnya 30 menit, ada yang 30 menit tergantung fasenya. Nah, biasanya kalau di UKIN itu pembukaan kita bisa 10 sampai 15 menit kegiatan awal. Kegiatan inti itu 45 menit dan kegiatan akhir bisa 10 atau 15 menit. Nah, kegiatan awal itu biasanya yang rutin aja. Ucapan salam, kemudian berdoa sebelumnya, menanyakan kabar, kemudian dibuka dengan pembiasaan, gitu. Juga di sini ada berkesadaran bisa masuk di sini guru. Seperti apa tuh guru? Contohnya seperti pembiasaan baca doa, berarti kan itu kesadaran spiritual. Nah, juga kesadaran secara nasional, contohnya menyapa Indonesia Raya, sikapnya, kemudian juga pembiasaan yang lain. Tentang sikap, disiplin positif gitu kan, itu bisa kita masukkan ke dalam berkesadaran. Itu jadi di awal ya, jadi membiasakan murid-murid itu untuk tadi ya sadar terhadap tugasnya dan kewajibannya kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kepada negara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus pembiasaan yang tadi ya bertanggung jawab, mandiri, berani. Masya Allah luar biasa ya ternyata Guru Abi. Jadi sebetulnya yang penting sekarang ini deep learning, kenapa sih istilah itu berganti-ganti? Sebetulnya
istilahnya berganti, Iya. tapi tetap itunya sama. Oh iya. Karena pada sebelumnya pun kita pasti sudah melakukan itu, Iya. cuma kita belum tahu itu teh namanya Iya. apa. Nah sekarang adalah muncul namanya deep learning itu. Kayaknya kita tahu, oh selama ini kita lakukan itu adalah ini. Iya. Nah biasanya guru ketika ada sesuatu perubahan itu, guru itu Kaget. ada yang kaget. Pasti ada dua responnya. Pertama menerima, dua menolak. Yang menerima ada dua juga. Iya. Ada menerima dengan biasa, oh doang biasa gitu guru. Biasa aja ya. Ada yang excited gitu. Iya. Apa sih? Hanya dia mencari Tahu. karena dia punya kuriositas atau rasa ingin tahu yang tinggi. Betul. Apa sih? Nah, penasaran ini, gitu ya. Betul. Berarti dia bisa memaksimalkan dirinya sebagai guru pembelajar. Masya Allah, luar biasa ternyata ya. Nah, ada pun yang menolak pun bisa ada dua. Ada yang menolak secara terang-terangan tanpa berpikir secara logika. Sampai sih ribet-ribet, berubah lagi kemarin ini, rubah lagi, pusing kita. Nah, tapi juga ada yang menolak. Kok kenapa buru nih? Aku menolak karena menurutku, nah itu bagus juga gitu. Cuman kita sebagai guru tidak boleh menolak perubahan. Betul. Perubahan itu justru membantu kita ya sebenarnya. Karena emang kita manusia itu sifatnya ya emang berubah. Kita kan hadis ya. Hadis itu emang makhluk yang pasti akan berubah, nggak mungkin stuck. Sekarang gini, besok gitu kan kata Rasulullah itu. Orang yang paling rugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Orang yang paling merugi orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Dan orang yang paling beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kemarin kita sudah kenal dengan kurikulum Merdeka. Betul. Sekarang kita kenal dengan yang namanya deep learning. Walaupun masih kurikulum Merdeka, guru. Betul. Tapi kita tidak boleh antipati terhadap perubahan. Justru kita harus siap dengan perubahan apapun terjadi. Karena apa? Ini buat pengembangan kita juga perkembangan peserta didik kita. Jadi padahal setiap zaman berubah itu kita pun belajar ya untuk menerima tantangan. Nah, dengan adanya deep learning ini justru kita sebagai guru bisa melakukan inovasi-inovasi. Betul. Kalau kita hanya stuck diam aja, itu bukan guru inovasi. Betul. Tapi guru yang emang sukanya basa-basi gitu. Karena guru itu belajar sepanjang hayat apalagi dengan pembelajaran deep learning ini yang tadi ya berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, itu 3 hal penting yang perlu kita selain kita lakukan, tapi murid juga merasakan ya. Dan itu satu paket, guru. Oh gitu ya. Iya, jadi dalam pembelajaran tuh harus ada BBM itu. Kenapa? Karena memang itu satu paket. Nah, kita akan tarik kesimpulan nanti ya. Nah, sekarang menuju kegiatan intinya. Kegiatan inti ini berarti kegiatan pembelajaran inti yang akan kita ajarkan itu patokannya kemana? Ke RPP. Atau ke modul ajar. Nah, sekarang di deep learning namanya PP, perencanaan pembelajaran. Di situ kita harus berpatokan satu kepada model. Model pembelajarannya apa? Apakah itu PBL, PJBL, atau yang lainnya. Nah, kalau kita sudah mengerti alur atau sintak daripada model pembelajaran itu, kita nggak akan ngaco ngajarnya. Benar. Karena kita udah paham gitu model pembelajaran. Kalau PBL seperti apa, PJBL seperti apa. Gitu. Lebih terarah ya justru ke kita punya patokan gitu. Kenapa kita pembelajaran sekarang nggak bermakna, nggak lihat ngidul? Karena itu disebutnya karena kita nggak tidak punya paham patokannya. Nggak gitu. punya patokan atau kalau sekarang sih namanya peta ya. Betul. Peta konsepnya lah gitu supaya abis ini kita ngapain, abis ini kita ngapain. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu sintaknya, nggak tahu peta konsepnya, belajar ya paling anak-anak buka halaman sekian, buka ya. Nah dibaca, terus kerjakan ya. Bapak mau ke WC dulu. Nah itu yang dinamakan bermakna atau tidaknya di situ. Betul. Dengan adanya tadi rencana pembelajaran dengan metode model PJBL, terus tadi PBL, PJBL. Kalau di SGI itu ada namanya ada project ya kita. Betul. Nah, jadi kalau peta konsepnya kita sudah paham, misalkan contoh kita PBL nih. PBL itu kan pasti kan sintaknya itu pasti pertama lakukan asesmen diagnostik dulu. Betul. Nah, kalau asesmen diagnostik ini ada di kegiatan inti, maka dia harus bersifat kognitif. Artinya menyangkut materi yang akan kita sampaikan. Betul. Kasihlah pertanyaan pemantiknya. Boleh 1, 2, 3, silakan. Supaya apa? Supaya kita tahu nih, anak itu seberapa tahu tentang materi yang akan kita ajarkan. Apakah mereka sudah membaca atau belum, gitu kan? Pertanyaan formatik itu seperti apa nih guru? Takutnya ada guru juga yang kalau bahasanya itu kan
kita mungkin yang udah paham itu pematik dengan pertanyaan terbuka. Contohnya seperti apa Guru Abi? Contoh misalkan kita tentang materi, misalkan IPA ya, Iya, misalkan tentang apa kupu-kupu iya, yang bermetamorfosis. Nah, misalkan metamorfosis. kita contoh, tahu nggak kupu-kupu asalnya dari mana? Iya. Gitu kan? Pertanyaan terbuka. Iya, Anak-anak yang pernah baca mungkin, iya, oh dari ulat. Kalau misalkan yang nggak pernah baca, oh iya dari ibunya, kan dilahirkan oleh ibunya, bisa aja nggak apa-apa. iya, Jadi kita bisa tahu nih iya. wawasan anak sebelum mereka masuk kepada materinya. Oh, berarti anak boleh memberikan jawabannya masing-masing Boleh. ya? Jadi tidak harus dibatasin, oh kamu salah. Nah, pertanyaan pemetik ini bukan tentang siapa jawab benar, siapa yang salah. Iya. Tapi untuk kita sebagai guru tahu, oh anak ini sudah pernah membaca sehingga anak ini lebih mudah diarahkan, ya ini harus ekstra diarahkan gitu. Wah, luar biasa dengan pertanyaan pematik segitu ya. Betul. Tadi lewat asesmen diagnostik. Betul. Nah, yang kedua, baru kita anak mengamati. Iya. Sintaknya mengamati berarti ya mengamati sesuatu. Iya. Mengamati misalkan video, Iya. mengamati gambar, tapi harus ada dua arah nih, komunikasi dua arah. Jadi jangan anak tuh ngeliatin, walaupun misalkan itu tayangan video, kita bisa pause dulu nih guru. Iya. Lalu kita jelaskan dulu, atau kita kasih pertanyaan kembali bisa. Jadi jangan sampai anak nonton, namanya anak mudah jenuh. Jadi lebih baik ketika pas nonton, kita pause dulu nih. Kita kasih lihat reaksi anak seperti apa dengan tadi apa yang nonton baru sedikit. Jangan langsung lama-lama. Loh, tahu nggak tadi apa? Nah itu bagus. Berarti ada umpan balik ya, Betul, berpusat umpan balik. pada siswa. Gitu. Jadi jangan sampai anak nonton video misalkan durasinya 10 menit, anak 10 menit gini, tidak gitu. Tapi kan ada mengamati, Iya, menanya, ya kan? betul, bertanya Nah itu ada. salah satunya adalah setelah mereka mengamati, Iya. mereka harus belajar menanya. Atau mereka nggak bisa menanya, kita yang menanya, Oh, gitu, iya. agar bisa merangsang apa yang tadi mereka amati. Gitu. Iya. Nah kemudian Iya. baru kita bentuk kelompok. Nah, kenapa sih penting kelompok? Kalau kita belajar di pembelajaran inti itu hanya mandiri, Iya. maka tidak ada komunikasi nantinya. Hmm. Karena mereka berpikir sendiri. Nah, yang kasihan adalah, maaf, tidak semua anak itu cara berpikirnya atau kecepatan berpikirnya sama. Betul. Maka perlu dibuat kelompok yang membaurkan antara anak-anak yang maaf berpikirnya lebih cepat, yang Iya. sedang dan yang kurang. Kita gabungkan supaya mereka mudah untuk berbaur sehingga mengkombinasikan pemikiran mereka masing-masing. Iya, betul. Nah. Itu dengan cara kelompok berarti saling melengkapi ya. Betul, Guru. Tadi ada yang belajar cepat, ada yang belajar agak menengah, dan ada yang cepat terlalu tinggi ya. Jadi mereka ketika dikelompokkan akan bergabung dan saling melengkapi. Betul. Jadi yang lebih cepat bisa membantu yang temannya yang perlu Nah, bantuan. itulah pentingnya kelompok diskusi sehingga diskusi itu hidup. Kalau diskusi misalkan kita bagi kelompok yang pintar, justru itu disebutnya diskriminasi. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Betul. Nah itu nanti masuk lagi kepada diferensiasi guru. Oh, itu Nah. tadi kalau seperti itu dikelompokkan, guru tugasnya gimana tuh? Nah tugasnya setelah kita diskusi, nah kita bimbing. Kita bimbing, makanya guru nggak boleh, ayo anak diskusi ya, kita duduk ya, main HP, meletup. Nah kita coba untuk bergerak terus bimbing mereka supaya khawatirnya ada yang kurang paham, ada apa-apa tentang tugas mereka. Nah kita bantu diskusi. Gitu. Nah setelah itu kita berikan waktu misalkan 20 menit ya, baru kita belajar anak untuk berkomunikasi. Caranya apa? Presentasikan apa yang tadi mereka buat. Oh gitu. Biar mereka merasa bangga, aduh ini punya aku nih gitu, ini punya kita nih, ayo kita bareng-bareng. Nah di situ kan mengajarkan anak public speaking, mengajarkan anak keberanian, kemampuan untuk menampilkan diri, sehingga banyak timbul hal-hal positif. Anak keberaniannya bertambah, Kompak ya kan? juga percaya ya. diri, Percaya kompak, diri, ya kan? Nah di situ, jadi banyak hal positif kalau kita sudah mengerti alur pembelajarannya. Ya, Gitu. sangat bagus sekali ternyata ya. Betul. Apalagi guru di situ sebagai ibaratnya fasilitator ya. Betul, fasilitator Jadi, setiap kelompok pasti ada pertanyaan yang berbeda-beda. Jadi memang penuh tantangan ya, harus siap. Ya. Gitu. Karena kalau kita nggak siap, ya kita akan jadi guru yang mandek aja kayak gitu.
Jadi belajar itu aja, sehingga wajar kalau ada anak yang bosan sehingga nggak mau masuk kelas, ngapain baju gitu-gitu aja. Nah itu. Tapi Ya. dengan pembelajaran deep learning ini terus terang aja saya jadi tadi ngelihat wah dengan adanya pembagian kelompok, guru menjadi fasilitator justru lebih menggembirakan tadi ya. Juga lebih hidup suasana Iya, kelas. betul betul. Sehingga ada komunikasi 2 arah, bahkan 3 arah gitu. Iya, iya. Antara anak yang tidak tahu menanya, ada anak yang sudah tahu membantu, ada guru yang untuk menguatkan gitu ya. Nah, setelah kegiatan inti baru kita masuk kegiatan akhir. Kegiatan awal itu milik guru. Oh gitu. Kegiatan inti itu milik murid. Masya Allah, luar Artinya biasa kita ya. guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Di akhir itu pun kembali milik guru. Artinya Pak Guru satu mengevaluasi pembelajarannya. Ini bisa secara mandiri guru. Duduk nggak apa-apa, tetap berkelompok, cuman evaluasi mandiri secara individu atau mandiri. Kita bagi, bisa kasih soal per orang, atau kita bisa jawaban, atau kita kasih pertanyaan. Pertanyaannya bisa pertanyaan terbuka seperti yang tadi didiskusikan atau apapun. Yang penting ada mereka menambah pengetahuan hal-hal baru gitu. Nah, setelah itu baru kita mulai kepada refleksi. Nah, refleksi apa sih nih? Untuk membuktikan apakah guru itu sudah mengajarkan yang tadi PM itu berkesadaran, bermakna, apakah sudah? Nah, kita refleksikan kepada gimana pembelajaran hari ini? Kalian senang nggak? Jujur ya, senang, senang. Kenapa senang? Boleh tanya alasannya. Jadi jangan sampai seperti terpaksa gitu. Betul, betul. Senang nggak? Senang nggak? Senang nggak? Senang nggak? Tapi senang itu karena mereka. Kenapa senang? Ya karena ini Pak, kita diskusi dulu. Nah, ada pengalaman belajar yang mereka dapatkan gitu dulu. Jadi nggak cuman mereka hanya belajar nulis, itu udah beres, sehingga tidak ada kesan dan pesan yang mereka dapatkan. Justru di situ ya jadi lebih mendalam dengan adanya refleksi. Maksudnya sebelumnya kan memang ada refleksi ya, tapi dengan pembelajaran mendalam lebih dalam lagi. Refleksinya adalah dengan tadi bertanya, kenapa senang? Terus manfaatnya apa? Itu yang masuknya ke bermakna. Ya, kalau kan mindful learning kan berkesadaran. Nah, ini berarti masuk juga kepada meaningful learning. Jadi mereka tahu, tapi kenapa bisa tahu? Contoh kayak gini. Meaningful learning contoh. Apa ini? Ini pensil. Apa itu pensil? Nah, mereka harus mampu menjelaskan. Itu meaningful learning. Jadi bermakna. Ini pensil. Apa itu pensil? Pensil adalah alat untuk menulis yang terbuat dari kayu yang bisa dihapus. Nah gitu. Mereka sampai bisa mendetail ya. Jadi murid bisa mendeskripsikan apa yang diketahui, itu meaningful learning. Nah, joyful learning ya tadi guru. Mereka belajar menyenangkan, tapi karena materi, karena cara belajar mereka yang menggembirakan itu, sehingga mereka bertambah semangat untuk belajar. Jadi bukan hanya tentang mengembirakan tawa ketiwi nggak pugu gitu kan. Bercanda itu bukan joyful learning gitu. Jadi joyful learning bukan berarti mengembirakan dengan cara bercanda, ketawa, bukan, tapi justru mereka bergembira itu karena belajarnya menyenangkan ya. Jadi bukan sekedar istilahnya menyenangkannya itu tanpa arah, tapi belajar menyenangkannya itu tadi ya, mendapatkan manfaat, menjadi bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi Guru Abi jelaskan, sebuah pensil itu dideskripsikan secara mendetil. Jadi anak-anak itu bisa mengungkapkan jadi secara jelas pembelajaran apa yang kita dapatkan hari ini. Betul. Nah, setelah nanti di kegiatan akhir ini, setelah direfleksi, nah kita menyimpulkan gimana? Boleh dari kita juga dari murid. Jadi menyimpulkan pembelajaran itu nggak harus dari guru aja. Boleh dibuka dengan guru. Baik anak-anak semuanya, hari ini ibu atau bapak ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Habis itu apakah di antara ada yang menyimpulkan? Nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Menurut apa yang kalian ketahui aja kira-kira apa nih gitu. Boleh. Supaya apa? Supaya menggali yang tadi empirisme pengalaman belajar mereka ketika belajar tadi. Apa yang mereka dapatkan, apa hal baru yang mereka dapatkan gitu kan. Pengalaman belajarnya seperti apa. Itu bisa disimpulkan gitu. Nah, kemudian jangan lupa guru juga setelah beres pembelajaran, setelah beres evaluasi, ucapkan terima kasih. Kenapa? Karena murid adalah partner belajar. Masya Allah. Jadi ada ucapan terima kasih kepada anak ya, luar biasa. Gini, maaf, kalau bagaimana mungkin guru bisa dihargai oleh murid kalau kita gurunya nggak menghargai mereka sebagai murid. Betul. Artinya pembelajaran itu, pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Ya, itu yang sekarang maksudnya mulai terlihat ya. Selama ini mungkin
tanpa kita sadari kita sebagai guru ya seperti itu ya. Tapi sekarang itu dimasukkan tadi ya, memanusiakan manusia dengan cara meskipun hanya sebuah kata tapi diucapkan untuk Tapi bermakna guru. Ucapan terima kasih tuh ketika kita guru mengucapkan terima kasih kepada mereka, Iya. mereka merasa bahwa mereka tuh dihargai, Masya Allah. dipercayai, sehingga ada tuh nanti simbiosis mutualismenya apa? Kita mengajar tuh sampai ilmunya, itu yang bermakna guru. Dan itu jadi rasa trustnya juga tinggi ya. Betul, Jadi rasa untuk kepercayaan. kepercayaan dan memotivasi murid-murid untuk kembali ke sekolah gitu. Dan tahu nggak guru? Gimana? Ternyata ketika kita rajin berterima kasih kepada Betul. murid, murid itu akan cinta kepada kita. Masya Allah, luar Kan biasa ya. Kenapa? Itu saya merasakan sendiri guru. Iya. Kalau nggak ada tuh dicari. Oh. Bahkan iya. bukan pelajaran saya nih guru. Saya ngajar agama nih ya. Iya iya. Bukan jam pelajarannya, mereka istirahat tuh nyari ke ruang guru. Masya Allah. Abi. Itu karena bukan karena Abi gimana, tapi Iya. karena itu rasa cinta mereka, karena mereka dihargai guru. Jadi cintanya tanpa syarat ya. Betul, tanpa disadari dengan mengucapkan terima kasih, ternyata membuat mereka mencintai kita tanpa syarat gitu. Karena mereka merasa dihargai dan timbullah rasa tadi ya, trust. Iya. Jadi, Rasa kepercayaan mereka dijamin guru. Kalau kita sudah menghargai murid akan menghargai kita, pembelajaran akan lebih bermakna. Nah, Masya Allah, terakhir, luar biasa, iya. kata penutup ini, kata akhir adalah kita tuh Tuhan berdoa. Iya. Nah, lalu gimana kalau misalnya antara peserta didik kita, murid kita ada yang tidak beragama Islam? Nah, kita juga hargai guru. Iya. Hargai gimana? Bagi yang non-Islam atau yang tidak beragama Islam, silakan berdoa terlebih dahulu. Oh iya, seperti itu. Kenapa? Karena maaf, pasti mungkin mayoritas kan beragama Islam misalkan gitu ya. Iya. Mereka sedikit. Nah, kita menghargai mereka dulu. Iya, iya. Sehingga mereka sadar, ya Allah, aku di sekolah ini walaupun minoritas aku dihargai loh. Betul. Sehingga mereka merasa betah belajar di kelas, sehingga merasa tidak ada diskriminasi. Mentang-mentang aku bukan agama Islam. Nah, itu yang nggak boleh. Iya. Itu yang tadi memanusiakan manusia, kita menyamaratakan adil bersikap kepada tidak dilihat dari agamanya. Justru kita menghargai mereka sehingga mereka merasa bahwa aku dihargai banget. Nah, setelah dia berdoa, baru kita berdoa. Iya. Enak kan? Iya, jadi Gitu. saling ya. Betul. Maksudnya ya itulah di situ timbul toleransi tuh seperti itu. Betul. Tapi di aplikasinya ya guru. Iya. Kalau selama ini kan ya terjadinya maaf gitu ya, ada perbedaan. Tapi dengan cara seperti itu masing-masing saling menghargai gitu. Jadi sehingga timbullah toleransi yang baik di antara yang Betul. tadi berbeda agama. Kan Oke, guru. setelah itu kan Selain- jadi kita enak ya. Kan ada tuh nggak ada tuh yang namanya enak tuh merasa Iya. aku nggak suka sama guru tuh, kenapa aku mau dibedain mentang-mentang bukan. Nah, itu yang harus kita hindari sebagai guru. Nah, Iya. sekarang bagaimana menerapkan BBM berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan di dalam pembelajaran? Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, Oh gitu. bisa di semuanya. Kenapa? Berkesadaran tuh, nah bagaimana cara menggali kesadaran mereka? Iya. Yang lebih mudah adalah menggunakan pertanyaan aja dulu. Nah, tadi ya Misalkan pertanyaan permatik Ya. atau terbuka Nah, ya. kalau tadi kan diagnostik di inti, nah ada lagi diagnostik non kognitif. Oh, Bisa di awal. Iya, iya. Misalkan contoh, apa yang bikin kamu bangga terhadap diri kamu sendiri? Masya Allah. Nah, selama ini Mereka- yang tidak terbayangkan ya. Betul ya. Kira-kira apa nih yang bisa bikin kalian bangga terhadap diri kalian sendiri? Contoh, anak kemarin Abi coba tuh Iya, iya. kelas 3. Apa yang bikin kamu bangga terhadap diri kamu sendiri? Aku suruh bangun subuh, Bi. Wah, mantap. Masya Allah. Aku tiap habis sholat subuh tuh bantuin ibu nyapu. Iya. Hampir. Ternyata banyak ya Ternyata yang membuat banyak, gitu. bangga. Terus kamu apa? Aku sudah datang sekolah pagi jam 6 udah di sekolah. Itu Masya kebanggaan. Allah. Justru itu hal-hal yang kesadaran yang bisa kita gali dari mereka. Jadi muncul ya, Betul. ya tanpa disadari mereka bisa mengaplikasikan setiap hari. Makanya kan Sehingga muncul kesadaran ya. betul, Guru. Jadi sebetulnya kesadaran itu kan ada 3. Berkesadaran secara spiritual, Iya. moral, sosial. Nah, contoh kita berdoa bersama itu kesadaran spiritual, ya kan? Bagaimana kita lebih mementingkan Allah atau Tuhan kita lebih dahulu daripada yang lain. Karena kita berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Kesadaran moral apa? Seperti tadi itu. Tidak mencaci teman, tidak mengejek teman, belajar untuk menjaga mulut, menjaga bahasa. Itu kan salah satunya adalah moral, karena kita tidak boleh menyakiti orang lain. Bagaimana kalau kita disakiti, gitu kan? Jadi kembali pada dunia.
Terus kesadaran sosial apa sih? Lihat sampah, ambil tanpa harus ini sampah siapa sih? Buang sampah sembarangan tapi nggak diambil, nggak beres masalahnya. Kalau bahasa Sunda nama kudu peka meureun ya eta. Peka. Sosial maksudnya ya memang itu yang perlu digali ya. Selama Betul, ini betul. kesadaran sosial kita perlu kita tingkatkan, apalagi dengan generasi Z sekarang nih, rasa empatinya harus sering kita motivasi anak-anak zaman sekarang ya, yang seperti tadi Guru Abi lihat mungkin ada sampah ataupun ada botol yang tergeletak atau ada kabel yang masih Cecer gitu ya. tercecer di bawah. Itu hal-hal kecil tapi sangat berarti gitu. Makanya kesadaran ini bisa kita di awal ada, bahkan di tengah juga bisa. Kesadaran apa? Kesadaran sosial, berkomunikasi, berinteraksi lewat diskusi. Bagaimana yang pintar tidak merasa paling pintar, tapi bisa mengayomi yang kurang. Itu kan salah satu adalah kesadaran sosial. Menjaga lisan jangan sampai ngoyokin yang nggak bisa. Justru bisa merangkul. Ayo barang kamu pasti bisa, ayo. Justru itu kan. Nah, guru sebagai fasilitator juga harus peka terhadap hal seperti itu. Karena gini Guru, biasanya lahirnya bullying itu dari hal kecil. Contoh ada anak kerja kelompok, yang lain aktif dia nggak aktif, akhirnya sehingga teman-teman yang aktif bilang kamu mah. Nah itu salah satu makanya kenapa guru harus aktif dalam kegiatan diskusi, supaya tahu keadaan diskusi seperti apa nih, hidup nggak, apakah ada yang tidak aktif atau seperti apa, sehingga bisa merangkul nih, sehingga teman-temannya bisa barengan. Nah, itu sebenarnya salah satu hikmahnya ya, mencegah pembulian itu maksudnya dengan pembelajaran mendalam tadi ya, SMS ya, spiritual, moral dan sosial. Sehingga mengurangi ya pembulian, jadi saling support, saling mendukung gitu. Nah, oke, yang selanjutnya adalah itu salah satu juga bermakna juga Guru. Bermakna itu ketika ingat di kegiatan inti guru jangan banyak ceramah. Apalagi ngalir ngidul gitu kan. Udah kakaler kakidul karunya itu nanti muridnya gini. Lebih baik fokus kepada presentasi atau video. Nah, kemudian berikan umpan balik supaya anak-anak tuh responsif ketika belajar. Nah, supaya mereka mendapatkan pengalaman belajar yang menarik, sehingga ada cerita yang bisa sampaikan kepada orang tua. Mah, tadi di sekolah aku belajar. Nah, itu berarti anak tuh bagus. Kalau nyampe rumah anak diem, ditanya sama orang tua, "Nah, kamu belajar apa?" "Apa ya?" Aku nggak tahu mah. Nah itu nggak bermakna. Justru nggak dapat justru guru ya. Justru dengan metode yang sekarang pembelajaran mendalam sih, menurut saya lebih enak ya, lebih nyaman. Maksudnya guru tidak banyak bicara, tapi lebih banyak memberikan gambaran saja. Bagaimana inisiatif para murid itu bisa muncul dan berkembang. Kita gali ya, berpikir kritis, betul. Terus mereka kita konstruktivismenya membangun dasar pemikiran anak tuh dari mulai 0 sampai terus muncul berapa persen nih yang dia mampu. Nah kita harus bisa ngukur, makanya ada analisis pembelajaran. Nah, analisis pembelajaran ini apa? Untuk melihat sikap belajarnya gitu kan, pengetahuan belajarnya, formatifnya, sumatifnya. Makanya nanti ada lagi tuh diagnosis yang tadi tuh bisa sebagai tolak ukur juga nantinya. Nah makanya sebisa mungkin pembelajaran bermakna ini bisa kita pakai di inti pembelajaran atau kegiatan inti. Yang terakhir itu pembelajaran menggembirakan. Di mana? Itu bisa di mana aja, di awal bisa. Contoh guru. Guru kalau masuk kelas biasa gimana? Biasa aja datang. Nah itu yang harus kita perbaiki. Guru masuk kelas harus luar biasa. Cari gimana? Guru kita yang masuk kelas harus jadi artis. Oke, dengan cara yang berbeda ya. Saya pernah lihat tuh ada guru yang setiap hari itu ganti kostum. Misalnya dengan berbagai kostum atau datang dengan cara gaya yang berbeda. Nah, itu yang maksudnya membuat luar biasa ya, anak-anak itu jadi selalu teringat sama gurunya. Karena gini guru, yang namanya manusia itu selalu terkesan dengan pandangan pertama. Betul. Maka ketika guru masuk, contoh nih, Abi pernah mempraktikkan guru. Pas masuk pakai gaya Michael Jackson, jalan seperti di bulan gitu kan, mereka langsung excited, wow seru, ketawa. Nah di situ kita sudah membangun tuh full learningnya pertama tuh. Kalau kesan pertama sudah luar biasa, kesananya kita akan lebih mudah. Kalau kesan pertamanya garing, Assalamualaikum anak-anak, tidak ada kesan. Makanya
joyful learning yang pertama adalah kesan dulu yang harus kita dapatkan, kesan yang menggembirakan buat anak. Yang kedua penampilan juga guru harus terlihat guru. Jangan saya masuk pakai najepit kaki ngatung sebelah, gitu kan, atau pakai kaos gitu. Jadi harus rapi, tertata. Guru harus sok ganteng harus, secantik harus, karena apa? Harus itu percaya diri. Kalau guru sudah minder di hadapan murid, lah gimana mau membangun kepercayaan diri murid gitu kan? Dan emang benar guru, maaf ya, ternyata anak-anak itu memperhatikan kita dari atas sampai bawah. Betul. Dari hal yang paling kecil, yang paling detail itu udah perhatikan. Dan maaf, contoh kayak anak kelas 1 tuh pernah Abi suatu saat pas masuk tuh, maaf ya, baju angkat sedikit. Ih, Abi itu kaos kutangnya. Oh iya, tuh perhatian mereka tuh. Dan itu yang harus kita perhatikan juga. Betul. Mereka perhatian, kita harus balas dengan perhatian yang ekstra lebih lagi. Betul, iya. Anak-anak lebih senang ya ngelihatnya juga dengan penampilan guru. Jadi bukan hanya sekedar penampilan untuk diri kita sendiri, tapi buat anak-anak. Iya. Kan biar mereka matanya juga fresh kan. Iya, betul. Kalau kita kusut, lusuh, apaan sih? Apa bedanya sama pengemis di jalanan gitu kan? Tapi kita kan ibaratnya kita meskipun seorang guru, tapi harus memberikan kesan yang baik buat anak-anak dan membuat anak-anak itu jadi antusias. Sama guru, saya pernah ngalamin gitu ya. Jadi ketika mereka meluk saya tuh wangi gitu kan, ternyata sampai ke situ-situ gitu kan. Jadi ingat sampai mengatakan ya gitu. Saja kok wangi banget sih gitu. Karena anak itu jujur guru. Kalau badan kita bau, wah kasihan. Pas mau salam aja, kok bau ketek. Mereka jujur. Dan kita nggak boleh sakit hati. Itu jadi evaluasi buat kita. Oh iya, penampilan tuh penting. Nah baik guru. Selanjutnya joyful learning yang kedua adalah ketika di inti pembelajaran. Bagaimana sih? Nah kita bisa menggunakan trik ice breaking, satu ice breaking yang berkaitan dengan pembelajaran atau ice breaking yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Ice breaking yang tidak berkaitan pembelajaran boleh, misalkan antara kegiatan awal dan kegiatan inti. Nah di situ kita pakai ice breaking yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Kalau yang berkaitan dengan pembelajaran itu bisa kita di inti kegiatan, misalkan mau bagi kelompok diskusi. Berapa lama tuh guru ice breakingnya? Ice breaking nggak perlu lama-lama. Bisa 1 sampai 2 menit. Manfaatnya untuk apa nih guru? Manfaat contoh, misalkan ice breaking. Kita mau bagi kelompok nih. Bingung gimana nih? Nah, kita harus udah tahu dulu lewat asesmen diagnostik tadi kan. Kita udah tahu nih anak-anak yang udah punya pengetahuan lebih. Nah, kita pisahkan dulu. Nah, lalu ada beberapa orang nih. Oh, ini. Nanti kita tinggal bagi. Cari gimana? Kita bisa pakai permainan. Misalkan kalau motor misalkan bertiga, mobil berempat, gitu. Nah setelah itu pakai permainan itu mobil, mereka lah cari teman berempat, bro, gitu kan. Jadi bergabung ya, jadi bergabung. Nah habis itu motor berdua, nanti, nah terakhir inti kita adalah karena misalkan jumlahnya 20, berarti 5 orang nih. Kita misalkan pakai perahu 5, nah aja apa dalam 5, ya udah tuh ketemu tuh 5. Itu kalau misalkan dalam inti pembelajaran. Nah begitupun ice breaking yang berkaitan dengan pembelajaran. Contoh misalkan pembelajarannya tentang Anas misalkan, PAI nih, tentang Anas nih. Kita bisa pakai dengan tepuk Anas, nama surat, nah seperti itu. Untuk apa sih? Mereka lebih menghafalkan lebih mudah gitu kan. Nama surat Anas gitu kan. Artinya manusia, jumlahnya berapa? 6 ayat gitu. Diturunkan dengan permainan dan ice breaking. Mereka sebetulnya sudah belajar. Jadi secara visual ya, jadi lebih bermakna dan lebih ngena. Terus juga itu kan jadi menyenangkan. Tadinya biasa-biasa aja, mereka bangkit saling mencari kelompoknya, mencari teman yang bukan ininya. Jadi tanpa mereka sadari, mereka itu telah bekerja sama ya. Dan punya inisiatif muncul di situ. Jadi ketika anak-anak diberikan ice breaking, tapi juga jangan sampai gini guru. Bentar-bentar ice breaking, bentar-bentar ice breaking. Itu kalau itu beda lagi ya. Itu jadi nggak punya konsep berarti, nggak punya konsep belajar. Jadi ice breaking itu tetap berkaitan dengan alur pembelajaran kita gitu. Ya sampai ini mah di awal ice breaking, ini ice breaking terus. Tapi ice breakingnya nggak bermakna. Nah ice breaking juga harus bermakna. Dia mengandung joyful learning, tapi harus juga mengandung mindful learning juga gitu.
Mungkin maaf guru, mungkin gini kali ya guru. Jadi ice breaking itu dipakai ketika anak-anak sudah mulai tidak fokus ya, Bisa atau misalnya sudah mulai agak-agak sedikit apa lemas lemas, atau kurang semangat betul gitu, bisa bisa. dipakai pada saat itu Nah, juga ya. makanya kenapa sih pembelajaran itu nggak boleh lama-lama? Mm-mm. Karena gini, kita kan sudah bagi nih Hmm. kegiatan awal, Wow, inti, akhir. Nah, yang paling lama kan kegiatan inti nih. betul. Gimana caranya supaya anak itu nggak bosen, Tetap nggak menyenangkan lemes, ya. nggak mudah. Makanya kita ciptakan pembelajaran tadi, joyful learning tadi. Nah, ketika diskusi juga, kita bisa ketika fasilitator ini, kita boleh ajukan pertanyaan untuk membangun ide-ide baru mereka. Betul. Supaya mereka tuh, oh iya kenapa nggak kepikiran ya, hanya gitu. Sehingga anak-anak itu happy. Jadi Happy joyful ya. learning bukan harus nyanyi, Iya. bukan harus bergerak dengan senang. Enggak, joyful learning boleh dengan seperti itu, tapi dalam kegiatan inti mereka harus senang dengan pembelajaran yang mereka rasakan sendiri. Pokoknya ada kaitannya dengan pembelajaran ya. Betul. Jadi ya tadi seperti Guru Abi sampaikan tetap terarah. Tapi kita juga harus peka jadi guru itu. Kita lihat keadaan ya. Maksudnya tepat apa tidak nih ice breaking ini digunakan gitu ya. Lebih Nah, ke situ. jadi ketika joyful diletakkan di akhir, nah Iya. boleh tuh. Ini kan sebagai penutup. Iya. Artinya mereka sudah lelah belajar nih. Betul. Kita bisa pakai senam 7 kebiasaan anak hebat, bisa di situ. Atau mereka, maaf nih guru, misalkan ice breaking-nya itu menampilkan potensi dan minat mereka. Wah, luar biasa. Siapa yang suka nyanyi? Ya. Siapa yang suka baca puisi? Siapa yang suka bercerita? Itu. Jadi muncul tuh ya, Betul. maksudnya potensi masing-masing guru itu, masing-masing murid itu mulai terlihat dengan Itu tadi. joyful learning yang terakhir tuh gimana caranya? Adalah di awal kita ada asesmen diagnosis non-kognitif. Apa hobi kamu? Iya. Apa cita-cita kamu? Apa kesukaan kamu? Apa yang suka kamu lakukan di rumah? Itu kan bagus tuh. Iya. Sehingga kita tahu karakter anak, kemampuan anak, keseharian mereka seperti apa. Hanya hobi mereka ada yang suka nyanyi, kita pengen tahu nih nyanyinya seperti apa, Oh ya gitu. kan? Justru lebih nyambung dengan kegiatan kehariannya ya. Betul. Nah itu yang tadi dinamakan bermakna ya, bisa mengaplikasikan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ternyata dengan seperti tadi ada hobi, ada kebiasaan ya, kelebihan bisa baca puisi atau lewat nyanyi. Jadi muncul ya, terlihat. Dan kita sebagai guru bisa menggali apa yang mereka potensi mereka gitu yang dimunculkan. Kemudian ini juga nih guru nih, yang namanya wajah itu semua sama. Betul. Ada alis, ada mata, ada hidung. Maka usahakan senyum itu selalu tersirat ketika awal belajar sampai akhir pelajaran. Kalau bisa tahan senyum full service. Kenapa sih? Itu berpengaruh guru. Oh, gitu. Contoh ya. ketika anak bertanya, Pak ini gimana sih? Nanya lah, anak tuh udah jadi malu dan juga takut untuk bertanya. Iya. Tapi kalau kita, ya Pak, ada yang bisa excited Pak, gitu ya. iya betul. Mereka rasa ini Pak, ini. Walaupun maaf contoh guru, apalagi kalau anak kelas 1 kadang anak pertanyaan itu nggak nyambung. Kadang mereka bercerita di rumah, Bapak aku di rumah tuh gini, nggak apa-apa dengerin. Iya. Itu hak mereka. Betul. Gitu, biarkan. Jangan sampai, ya kamu apa sih yang aneh, ini bukan. Nggak boleh. Guru terus belajar menghargai. Karena apa? Justru itu adalah cara anak yang masih fase A itu berpikir kritis, mereka mampu menyampaikan pengalaman mereka di rumah. Betul. Dan paling utama adalah guru sebagai pendengar yang baik. Buat mereka itu adalah wadah, dan ketika guru bisa mendengarkan itu sesuatu hal yang wow, kalau kata anak-anak tuh aku seneng banget guru itu bisa dengerin aku cerita. Betul. Gitu. Apalagi di pagi hari ya guru ya. Jangan banyak sampai kita pengen didengerin tapi murid kita nggak boleh dengerin. Nah itu tidak akan terjadi interaksi yang baik. Nah terakhir guru, ini mengenai tentang deep learning ini ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler, ada kokurikuler. Betul. Nah sekarang kan sedang diperdebatkan tuh, kok jamnya jadi bertambah. Sebetulnya jam pelajaran itu tidak bertambah. Intrakurikuler itu tetap tidak bertambah. Ekstrakurikuler juga tidak. Nah ekstrakurikuler ini kan ada yang wajib, ada yang pilihan. Yang wajib pramuka, silakan. Nah tapi yang wajib itu harus siapkan harinya di mana tidak mengganggu jam pelajaran intrakurikuler. Adalah jadi ekstrakurikuler ini adalah jam pelajaran tambahan di luar jam pelajaran. Betul. Kemudian
Tapi menyangkut bakat dan minat ya, Iya, bakat sesuai. minat sesuai gitu. Yang terakhir kokurikuler. Nah ini yang sekarang tuh banyak yang masih Jadi bingung, perdebatannya miskomunikasi, Miskomunikasi. misinformasi. Jadi kokurikuler ini apakah masuk ke dalam jam pelajaran? Tidak. iya, Kokurikuler itu adalah penguatan dari materi pembelajaran. Bisa dilakukan di mana aja, termasuk di rumah. Sekarang kan sudah ada jurnal 7 kebiasaan Kebiasaan anak hebat. Nah itu salah satu bentuk kokurikuler. Kemudian misalkan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan, betul, tapi di luar jam pelajaran. betul. Misalnya kayak Kegiatan. senam pagi, kultum, sholat duha, terus mereka belajar menulis cerita, cerpen di luar jam pelajaran, itu sudah masuk gitu. Jadi tidak perlu diagendakan kapan. Nggak perlu juga per mata pelajaran. Sebenarnya Kira-kira itu kan yang masuk. integrasi aja ya, Betul. bukan menambah waktu belajarnya lagi. Bukan menambah waktu, Iya. tapi ini nama juga kokurikuler. Kurikuler, iya. Nah, kembali kepada definisinya dulu. Iya. Kokurikuler itu adalah penguatan materi pembelajaran. Artinya contoh misalkan Abi mengajarkan tentang surat An-Nas nih, maka penguatannya bisa dilakukan misalkan di rumah, kasih penugasan. Misalkan anak buat video membaca surat An-Nas, ya kan? Iya. Bisa dikirim atau bisa pakai akun orang tuanya. Itu misalkan akun YouTube-nya. Kan bangga anak bisa baca surat An-Nas, ya kan? Nah, itu salah satunya. Jadi kita berpikirnya jangan kokurikuler itu masuk ke dalam jam pelajaran, tidak, tapi justru berbeda alurnya. Iya. Jadi itu sebenarnya biar sinergi dengan pembelajaran yang ada, sehingga menjadi tadi ya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa dilakukan oleh murid. Betul. Jadi sebagai penguatan. Nah, Jadi itu intinya sebagai penguatan. sebagai penguatan pada intinya sih. Jadi kita jangan terlalu ribet juga. Oh, ini ditaruh di mana? Lebih simpelnya tadi ya, penguatan untuk materi pembelajaran yang kita sampaikan hari ini. Betul. Kalau kira-kira sudah mencakup, sudah ada penguatan, ya tidak perlu. Betul. Kita bisa pakai di materi yang lain. Minggu depan misalkan tentang apa, itu belum ada penguatan, baru kita pakai. Gitu. Jadi sistemnya adalah fleksibel. Jadi tidak harus dijadwalkan. Justru kalau dijadwalkan, bisa jadi bentrok nantinya. Betul. Jadi malah dengan penjadwalan yang baru, guru akan merasa terbebani karena itu ada tambahan sifatnya. Betul. Padahal pada intinya adalah fungsinya kokurikuler itu sebagai penguatan dalam pembelajaran. Jadi nggak usah terlalu ribet ngurusin waktunya gitu. Justru kita lebih ke tujuannya pembuatan kokurikuler itu untuk apa manfaatnya gitu ya guru hebat semuanya. Ternyata sangat menyenangkan sekali materi hari ini yang disampaikan Guru Abi. Oke Guru Abi, untuk closing kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Guru Abi nih tentang materi yang cukup luar biasa hari ini, begitu pembelajaran mendalam. Ya karena judulnya pembelajaran mendalam berarti harus ada kesan yang mendalam. Jadi jangan sampai kita memberikan pembelajaran tapi hanya kulitnya saja. Tapi harus sampai kepada pendalaman dari materi itu, harus bagaimana pengimplementasian dari materi sehingga anak-anak tuh ngerasa bahwa aku belajar tuh nggak cuma-cuma, apalagi cumi-cumi gitu ya. Itu nggak baik. Jadi anak-anak harus merasa bahwa aku ini hebat. Nah kalau misalkan ada anak yang ngerasa nggak percaya diri, guru tuh harus hadir. Kamu bisa, kamu kuat, kamu hebat. Anak itu butuh dipuji, bukan caci maki. Jangan ada anak yang nggak bisa, emang kamu mau bebel. Nah itu bukan guru itu namanya. Karena guru itu selalu menguatkan, selalu memberikan pujian, dan selalu memberikan nasihat yang baik. Kalau misalkan nasihat udah nggak baik, bukan guru. Karena guru adalah di buku dan di tiru. Nah semoga teman-teman semuanya guru-guru hebat. Mari kita sama-sama, kita harus tingkatkan kredibilitas kita sebagai guru, bukan hanya sebagai profesional, tapi proporsional dalam menjalankan tugasnya. Buang sampah pada tempatnya, buang mantan sama selingkuhannya. Astagfirullahaladzim. Seolah penutupnya cukup luar biasa nih ya Guru Abi. Oke, guru hebat semuanya. Tadi ya materi yang disampaikan oleh Guru Abi cukup luar biasa. Tadi closingnya adalah sebagai guru kita harus
hadir secara utuh dan sadar secara penuh. Apa? Betul. Sebagai seorang guru bukan hanya hadir aja, tapi memberikan peluang kepada anak-anak kita untuk bisa berbagi dan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Semuanya bisa terlibat, baik guru ataupun kita sebagai baik murid dan guru harus selalu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oke, Guru Abi, terima kasih untuk hari ini yang cukup luar biasa memberikan materi tentang pembelajaran mendalam agar lebih mendalam lagi kita sebagai guru, yang mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan amanah yang cukup luar biasa. Mungkin ini materi yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk guru hebat semua yang ada di Indonesia. Salam guru hebat SGI, bangga jadi guru, guru pemimpin menggerakkan Indonesia. Edu and Action. Terima kasih.